Masalahnya bukan kamu malas baca, tapi caramu membaca salah. Ini cara meretasnya, jangan skip. Simak video ini. Pernah nggak sih Anda ngerasa kayak tenggelam di lautan informasi? Kalau iya, Anda nggak sendirian kok. Hari ini, kita bakal bongkar cara baca konvensional dengan sebuah pendekatan yang revolusioner yang dirancang khusus buat kita yang hidup di zaman serba cepat ini. Coba deh, jujur sama diri sendiri. Lihat tumpukan buku di meja atau di rak Anda. Berapa banyak yang belum kesentuh? Kita semua pernah kan ngalamin ini? Beli buku semangat banget, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan. Ternyata, rasa frustrasi ini tuh wajar banget, dan ada alasan ilmiah di baliknya loh. Nah, sumber bahasan kita hari ini, Baca Kilat 3.0. Katanya sih, punya solusinya. Penting banget nih buat dicatat. Ini bukan cuma soal baca cepet ya. Ini tuh sebuah sistem untuk meretas cara otak kita mengolah informasi dari sebuah buku. Oke, pertama-tama yuk kita bedah dulu dilema para pembaca. Kenapa sih kok susah banget nyelesain buku yang udah kita mulai? Di dalam sumbernya, ini digambarin lewat cerita Mike dan Linda. Mungkin ceritanya bakal relate banget nih sama Anda. Jadi mereka tuh semangat banget beli buku baru. Tapi baru baca beberapa halaman, pikirannya udah kemana-mana. Mikirin email lah, daftar belanjaan, apa aja deh. Tiba-tiba sadar udah di akhir halaman, tapi nggak inget sama sekali apa yang barusan dibaca. Nah, ini siklus frustrasi yang mau kita pecahin bareng-bareng. Dan ini nih kuncinya. Pikiran yang suka ngelantur pas lagi baca, itu ternyata bukan salah Anda sepenuhnya loh, ada alasan neurologisnya. Coba lihat perbandingan ini deh. Pikiran sadar kita, yang kita pakai buat baca kata per kata, itu ibaratnya seorang analis. Cuma bisa nanganin katakanlah 5-9 hal sekaligus. Kecil banget kan? Nah, di sisi lain, pikiran bawah sadar kita, ini nih perpustakaan raksasa yang nyimpan semuanya. Kekuatannya 90% dari otak kita. Sekecil apa sih kapasitas pikiran sadar kita? Cuma sekitar 40-120 bit per detik. Bayangin deh, Anda coba masukin seluruh isi buku lewat lubang jarum. Ya jelas gak efisien kan? Nah, inilah bottleneck atau hambatan terbesar kita pas baca pakai cara biasa. Jadi, inilah perang yang terjadi di dalam otak kita. Waktu Anda baca, itu prosesnya top down. Anda coba masukin informasi baru. Masalahnya, karena informasi ini belum ada di perpustakaan bawah sadar Anda, pikiran bawah sadar malah ngelakuin proses bottom up. Dia ngirimin pikiran-pikiran acak yang udah ada di sana. Jadinya apa? Pikiran Anda jadi lebih tertarik sama bisikan dari bawah sadar ini. Hasil akhirnya, ya, Anda ngelamun. Terus, apa dong solusinya? Ide terobosannya apa? Jawabannya bukan maksa diri buat lebih fokus, tapi melakukan yang namanya priming kepikiran bawah sadar kita dulu. Nah, ini dia poin paling krusialnya. Daripada kita ngelawan 90% kekuatan otak kita, gimana kalau kita justru manfaatin? Gimana kalau sebelum mulai baca, kita kasih dulu peta keseluruhan isi buku ke pikiran bawah sadar kita? Konsep inilah yang disebut priming, dan ini adalah jantung dari metode baca kilat. Dengan priming, kita seolah-olah menyelaraskan pikiran sadar dan bawah sadar. Jadi pas Anda baca sebuah konsep, pikiran bawah sadar Anda bakal bilang, gua kenal nih sama ini, dan malah bantu Anda fokus, bukannya ngirimin pikiran ngawur. Konsentrasi jadi datang secara alami, bukan dipaksa. Konsepnya kedengeran keren ya, tapi gimana cara kerjanya? Gampang kok, sistemnya cuma terdiri dari 3 tahap sederhana. Ini dia fondasinya. Pertama, ada tinjauan awal. Di sini kita tentuin tujuan kita. Kedua, tahap baca kilatnya, yaitu kita melakukan priming ke otak. Dan yang ketiga, aktivasi manual, di mana kita menambang pengetahuan yang kita butuhin. Dan proses ini benar-benar efisien. Cuma butuh 5 menit buat nentuin tujuan. Terus, 10 menit berikutnya, Anda seolah-olah memfoto seluruh isi buku ke pikiran bawah sadar. Nah, baru setelah itu, Anda bisa luangin waktu 30-90 menit buat benar-benar gali informasi yang relevan sama tujuan Anda tadi. Jadi nggak ada lagi tuh baca dari halaman pertama sampai akhir tanpa arah. Ini ngebawa kita ke pergeseran paradigma yang paling fundamental dari semuanya. Kita membaca untuk tujuan, bukan cuma biar bukunya selesai. Hasil akhirnya itu bukan sekedar centang di daftar buku yang selesai dibaca, tapi pemahaman yang benar-benar dalam, yang bisa Anda tuangin dalam bentuk mind map kayak gini. Testimoninya juga gila-gilaan loh. Ada yang bilang bisa nguasain 3 buku dalam 3 jam. Buku yang biasanya butuh berminggu-minggu, sekarang bisa dipahamin cuma dalam 1 jam. Nah, ini dia bedanya. Cara lama itu ngebebanin kita. Kita ngerasa, saya harus paham 100% dari apa yang ditulis penulis. Berat banget kan?
Tapi cara baca kilat ini justru memberdayakan kita. Mindsetnya jadi, saya akan mendapatkan 100% dari apa yang saya butuhkan dari buku ini. Fokusnya ada di kita, tujuan kita. Jadi, sebagai penutup, saya mau ninggalin Anda dengan pertanyaan ini. Coba deh, balik lagi lihat tumpukan buku Anda dan tanya sama diri sendiri, tujuan sebenarnya tuh apa sih? Menyelesaikan sebuah buku atau menguasai idenya? Mungkin udah saatnya kita fokus ke hal yang benar-benar penting. Gimana penjelasannya? Jangan lupa like, share, dan follow channel ini ya.